Ya, hai teman-teman. Saat ini saya juga seperti kemarin-kemarin mm, di depan di depan parkirnya 24 Hour Fitness. Saya baru selesai eh, mandi dan ke steam room. Kemudian ya 2 kali gitu, steam room 10 menit, kemudian mandi pakai air dingin, kemudian balik lagi ke steam room 10 menit, dan kemudian mandi lagi dengan air dingin. Ya, sekarang saya sudah di truk saya mau pulang ya. Ada saya timbang tadi badan saya terkejut. Dari hari Jun tanggal 1 kan saya mulai puasa ya, 18 jam. Nah, kemarin saya timbang nggak berubah. Hari pertama kan 216,5 pound ya. Kemudian yang hari kedua juga begitu. Terus hari yang kemarin juga begitu, nggak berubah. Tapi hari ini saya timbang, wah, good news gitu loh. Tiba-tiba jadi 211 pound. Jadi turunnya, wah, 5 pound, 5. Kan kemarin itu 216,5 pound. Sekarang tinggal 211 pound. Berarti turunnya itu 5,5 pounds. Bukan main. Saya hampir kaget, tapi nanti ini saya lagi, kemarin saya sudah order itu apa, timbangan yang digital, biar supaya lebih lebih ini kan. Karena saya sudah kemarin kan saya bilang mungkin timbangannya rusak ini yang di gym, makanya kok nggak berubah. Tapi hari ini timbang kok tiba-tiba jadi 211 pound. Nanti kalau sudah datang timbangan yang digital kan lebih 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 ya, maksudnya lebih tepat gitu. Jadi bisa tahu sampai berapa komanya, pakai desimal kan. Ya, saya senang sudah ini. Hari ini saya latihan bagian belakang, jadi bahasa Latinnya itu latissimus dorsi ya. Pokoknya yang bagian belakang, trapezius, bukan eh, bagian belakang yang bawah juga, lower back, dan bagian delta bagian belakang. Yang ada delta kan ada 3 itu, yang belakang, terus yang medial sama yang anterior ya, yang depan. Tapi hari ini karena belakang ya, jadi hanya yang di belakang saja ya, bagian yang belakang, delta bagian belakang. Sekitar 1 jam ya saya latihan angkat besinya. Hari ini cuma latihan belakang, nanti besok saya mau latihan dada ya. Jadi saya lagi rencana baginya 4 ya. Belakang, dada, kemudian kaki, dan tangan aja. Jadi uh, triceps, biceps, dan forearm ya. Forearm itu bagian yang di bawah. Kemudian untuk uh, jari-jari juga ya. Saya punya itu alat yang untuk ya buat grip, itu maksudnya grip, uh, untuk latihan buat supaya uh, kalau mau grip itu, grip strength, maksudnya untuk menambah, kalau kita grip sesuatu itu jadi kuat gitu loh.
itu ada alatnya, nanti kalau mau saya bisa kasih linknya. Itu dari Iron Mind, saya beli itu dari Iron Mind ya. Kemudian ada juga ada satu eh, ya saran begitu ya. Kalau kalian mau latihan itu, tadi saya ya sebenarnya saya sudah lama sebelum COVID juga saya sudah pakai itu, tapi karena gara COVID sudah sudah lama nggak latihan ya, jadi badan jadi gemuk ya. Tadi saya mulai lagi pakai namanya pre-workout supplement ya, pre-workout. Itu namanya, saya bukan dapat sponsor, tapi ini namanya BSN NO Explode. Jadi minumnya itu sebelum latihan, setengah jam sebelum latihan minum satu scoop itu. Saya pakai scale ya, karena saya di rumah punya food scale. Saya pakai scale itu 18,5 gram. Sebuknya itu, powdernya itu saya 18,5 gram. Kemudian air dimix dengan air, dicampur dengan air 5 ons. Kalau kalian beli itu punya food scale, biasanya kan ada gram, ada ons, fluor, liquid ons ya. Jadi airnya 5 ons, kemudian ditambah dengan bubuk itu NO Explode, itu pre-workout 18,5 gram. Kalau bisa takaran yang tepat biar ini ya. Dan dianjurkan kalau bisa hanya kalau sekali aja. Kalau ya kan kita latihan kan cuma sekali sehari. Siapa sih yang punya waktu mau latihan 2 kali? Hanya orang-orang yang profesional mungkin ya. Jadi gitu, kelihatan gitu kalau minum pre-workout sebelum latihan, kelihatan tadi saya latihannya jadi wah, kayaknya seperti punya tenaga gitu. Punya semangat dan punya tenaga, sehingga akhirnya puas dengan workoutnya itu. Nah, besok juga mulai saya mau minum itu sebelum latihan ya. Dan kelihatan ya, sebenarnya bukan hanya BSN NO Explode, saya juga pernah coba dengan itu yang C4, namanya C4. Kalau di Indonesia juga ada ya, bisa kalian lihat di Amazon ya. C4 Seluker itu saya kurang cocok dengan itu. Kalau saya minum ya 10 menit 15 menit lagi mencret jadinya, sorry ya. Dan untuk BSN NO Explode ini saya baca di Amazon, saya beli di Amazon ya. Dari review orang-orang ada juga yang stomach ache gitu loh. Jadi setiap orang nggak lain-lain ya reaksinya. Kalau buat saya ini cocok ya, BSN NO Explode. Saya suka itu yang green apple ya. Flavornya green apple, apel hijau itu. Saya suka itu. Jadi dari dulu juga beli yang itu ya. Cuma karena sudah lama nggak latihan lagi ya nggak minum ya. Sekarang saya mulai lagi ya, mau punya semangat lagi untuk nurunin badan dulu ya, karena fatnya masih banyak ya. Walaupun sudah turun 200, sudah jadi 211 ya. 211 pound itu kalau di
kilogram masih 95,7 ya. 95,7 kilogram masih berat badannya, terlalu ya. Saya pingin turunin kalau bisa sampai 75 atau 70 kilogram ya. Baru setelah itu tetap workout sehingga build-nya itu muscle bukan fat ya. Ya mudah-mudahan aja gini. Baru hari ini hari Selasa, jadi Selasa pagi tapi ya jam 2 sekarang ya, jam 2 lebih. Baru taruhlah 3-4 hari ini sudah turun 5,5 pounds, kan lumayan ya. Dan saya nggak makan nasi, cuma makan daging sama telur sama yogurt ya, 3 itu ya. Daging tadi saya pikir saya mau turunin, tapi saya ambil keputusan saya tidak turunin dagingnya, porsinya ya, tetap sama porsinya. Telur hari ini saya makan bukan sengaja sih, karena itu saya sudah bikin dari kemarin ya. Jadi saya makan 3 hari ini sama yogurt 1 porsi. Tapi saya yakin bukan karena gara-gara kemarin kan saya makan 5, hari ini saya makan 3 ya, 3 telur. Tapi saya yakin bukan karena 3 telur ini badan saya jadi turun. Memang 2-3 hari pertama mungkin badan masih mau menyesuaikan dengan kalori intake ya. Sudah nggak makan nasi lagi, karbohidrat, carbs, jadi tubuh menyesuaikan sehingga sekarang akhirnya itu lemaknya dipakai ya. Hari-hari pertama mungkin kadar gula yang ada lebihan itu masih ada ya, makanya berat badan yang nggak berkurang ya. Saya senang sekali bisa turun badan hari ini, jadi sepertinya bikin semangat gitu loh. Ya sekarang saya mau pulang tidur, karena tidur juga penting ya. Karena kalau kita kurang tidur ya memang kerja, kalau kerja ya hari ini kan saya nggak kerja. Kalau kerja itu susah tidurnya, mau nggak mau harus, cuman karena pulang kerja sudah malam ya, sudah pagi sih. Sampai di gym itu jam 1, terus ya harus cuma mandi. Kalau hari kerja memang nggak bisa latihan ya. Kalau latihan terus nanti pulang tidur cuman berapa jam sudah harus bangun lagi kan, nggak bagus ya. Ini hari ini saya pulang tidur jam 2 sudah ini, sampai di rumah jam 2.30. Jam 2.15 saat ini, sekitar 12 menit dari sini ke rumah ya. Besok dada, saya mau daging saya tetap, dan telur saya mau balikin aja ke tadi karena memang kebetulan tinggal 3, jadi saya makan aja gitu. Sudah mau nggak rebus lagi. Tapi besok saya mau makan 5 lagi. Saya mau lihat mau apa, naik apa turun. Enak, jadi setiap hari saya bisa cek gitu loh. Kalau
naik ya berarti harus turunin. Kalau turun terus ya buat apa harus kurangin, ya kan. Yogurt juga nanti 2 porsi, kemarin tadi siang cuma 1 porsi. Terus saya lagi mikir ini um, saya mau makan bukan nasi sebenarnya, carb, tapi saya mau mikir ini makan nasi atau sweet potato. Sweet potato juga bagus ya, hanya untuk supaya gini, maksud dari mau makan nasi atau sweet potato, saya belum, masih mikir belum, itu supaya hanya maksimumnya hanya 1 hari ya, hanya 50 gram carbs ya, untuk maksudnya itu untuk merangsang tubuh untuk memproduksi insulin ya. Insulin itu selain mengatur kadar gula di dalam tubuh, untuk kalau kita makan nasi atau kentang itu tubuh dirangsang untuk memproduksi insulin untuk mengatur pencernaannya carb, kadar gula di dalam darah gitu. Nah, tapi kalau kebanyakan maka tubuh akhirnya membuat resisten terhadap insulin. Jadi kalau kadar gula terlalu banyak ya, akhirnya menjadi tubuh kita akhirnya insulin resisten gitu. Sudah mempan nggak bisa, insulin sudah nggak bisa lagi ngatur itu karena sudah terlalu banyak kadar gula ya. Nah, ini saya cuma mau makan 50 gram dalam 1 hari, itu cuma 50 gram ya, kira-kira 50 gram cooked rice itu ya sekitar 3-4 sendok ya makan ya. Saya kira itu sedikit ya, hanya untuk merangsang tubuh untuk membentuk insulin, memproduksi insulin. Karena insulin itu bukan hanya untuk mengatur kadar carb ya, atau kadar gula di dalam tubuh. Dia insulin itu adalah anabolik hormon ya. Jadi untuk merangsang tubuh membentuk, membesarkan otot ya. Jadi perlu juga kan untuk building muscle itu juga insulin juga butuh gitu loh. Kita juga butuh hormon anabolik hormon. Jadi saya lagi mikir ini, jadi the purpose, maksud untuk makan carb hanya untuk memproduksi insulin, untuk digunakan sebagai dalam building muscle, bukan untuk mengatur kadar gula. Iya, jadi ya karena saya yakin kalau cuma 50 gram ya sekitar 3-4 sendok makan nasi itu, saya yakin tidak akan membuat kita menjadi gemuk gitu loh. Kecuali kalau makannya nasi 2 piring 3 piring ya iya ya, ini hanya buat 3 sendok 4 sendok nasi ya kan. Tapi saya lagi mikir ini pakai sweet potato 50 gram atau nasi 50 gram ya, bisa coba ya nanti, kan bisa setiap hari nggak cek gitu berat badan. lagi masih mau coba-coba ya. Lebih baik begitu kalau kalian juga mau
mau coba biar supaya belajar juga ya dengan pakai scale. Saya baru mulai pakai scale ini belum lama ya, tapi saya yakin dengan pakai scale ini kita bisa tahu gitu, kalau makan segini banyak bisa turun, kalau makan segini banyak bisa bisa naik. Jadi akhirnya kita tahu mau maintenance berat badan kita ya makannya segini kan, bisa lama-lama kan tahu gitu makannya segitu berapa. Jadi punya food scale itu kayaknya lebih penting juga, penting ya, sehingga kita tahu berapa banyak makan yang kita harus makan sehari. Oke, sampai sudah. Ini tidur. Tadi kucing saya sudah main-main dengan mereka sebelum saya pergi gym. Sudah jam 2.22, tidur sudah mereka. Tapi saya lihat tadi di kaca ya, perut saya sudah jadi kelihatan loh, sudah turun. Kalau kemarin tuh kayak masih buncit gitu. Tadi kayak seperti sudah mulai nurun itu buncitnya. Udah 18 jam ya. Kalau dari dari yang saya tahu ya, kalau fasting itu kalau kita fasting, kalau kita puasa itu bagus untuk tubuh kita dirangsang untuk memproduksi growth hormone ya. Growth hormone itu bagus untuk ya, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, atau bisa bikin jadi akhirnya bikin sel-sel yang baru, sehingga akhirnya badannya itu jadi sel-sel yang rusak diganti dengan sel yang baru, hingga mukanya itu bisa awet muda gitu. Itu dari saya baca dari banyak research itu sudah terbukti kalau fasting itu kita merangsang tubuh untuk memproduksi growth hormone. Growth hormone itu bagus untuk yang memperbaiki badan kita yang ada yang sel-sel yang rusak dan apa itu butuh growth hormone ya, sehingga akhirnya kelihatan muda lagi, dan ya banyak hal-hal nanti yang dalam tubuh yang dengan growth hormone itu banyak yang diperbaiki. Jadi fasting itu, puasa itu bagus ya, tidak perlu sampai ekstrim ya. Puasa 18 jam aja cukup, bisa itu 18 jam, nggak terlalu susah, nggak susah kok itu. Apalagi orang-orang yang bagi orang Islam yang puasa waktu bulan Ramadan, saya yakin bisa. Kalau saya ya supaya saya nggak makan pagi,
Ya, saya makannya itu makan siang, kan kebanyakan kan orang-orang makan siang ya. Jadi jam 1 saya makan kebanyakan, dan bukan kebanyakan ya, semua orang makan makan siang ya. Kalau lagi bukan Ramadan atau apa. Makan siang jam 1 ya kebanyakan ya. Kemudian sebelum jam 7 saya sudah makan yang kedua, jadi sudah makan malam. Jadi setelah jam 7 saya tidak makan lagi ya. Kalau kalau apa ya, minum air saja ya gitu. Yang saya merasa lapar itu sekitar jam 10 pagi gitu ya. Kayaknya merasa lapar, tapi cuma sedikit, saya nggak bisa, nggak sampai kepala jadi pusing atau apa, nggak ada tenaga, bukan, ada rasa lapar aja, cuman ya jangan makan gitu. Kalau makan ya buyar ya namanya. Taruhlah begini, kalau lapar, wah senang dong. Berarti tubuh mulai mengambil, bekerja untuk mengambil fat yang ada di dalam tubuh kita ya. Fat kan energi reserve ya, untuk dirubah jadi energi gitu kan. Berarti kan sebagai kabar gembira, good news gitu. Kalau kita merasa lapar, wah bagus, itu tubuhnya mulai mengambil, uh, mulai menggunakan fat sebagai energi gitu loh.